Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pembelajaran IPS ini, kalian akan mengikuti beberapa materi yang akan disampaikan. Dalam hal ini, materi yang akan disampaikan adalah kondisi fisik wilayah Indonesia yang meliputi kondisi geologis Indonesia, bentuk muka bumi, dan pengaruh kondisi geologis terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Anak-anak, ibu harap kalian mengikuti materi ini sampai selesai agar kalian bisa memahami materi yang disampaikan dan juga bisa mengerjakan tugas dengan baik. Silakan untuk disimak materi berikut ini. Kondisi fisik wilayah Indonesia. Perhatikan peta berikut ini. Kondisi geologis Indonesia yang ada pada peta berikut ini adalah pergerakan lempeng yang ada di Indonesia. Lempeng yang ada di Indonesia terdapat 3 lempeng besar, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Sedangkan tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara. Letak geologis Indonesia selain dilalui oleh 3 pertemuan lempeng, juga Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dan juga rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania. Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Secara geologis, Indonesia terdiri atas 3 daerah dangkalan. Yang pertama, dangkalan Sunda yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Yang kedua, dangkalan Sahul yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Yang ketiga, daerah laut pertengahan Australia Asiatis, yaitu daerah yang terletak di wilayah tengah di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Berikut terdapat peta persebaran gunung api di Indonesia. Dampak geologis Indonesia. Yang pertama, Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Yang kedua, laut di Indonesia bagian barat merupakan laut dalam, sedangkan wilayah tengah dan timur terdiri dari laut yang dangkal. Yang ketiga, wilayah Indonesia menyimpan banyak tambang dan mineral seperti emas, perak, dan besi. Yang keempat, wilayah Indonesia termasuk daerah rawan bencana. Yang kelima, di Indonesia terdapat banyak pegunungan. Yang keenam, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Bentuk muka bumi dibagi menjadi 2, yaitu bentuk muka bumi daratan dan bentuk muka bumi perairan. Bentuk muka bumi daratan yang pertama adalah gunung. Bentuk muka bumi yang pertama adalah gunung. Gunung adalah bentuk muka bumi yang tinggi ke atas seperti kerucut. Yang kedua adalah pegunungan. Pegunungan merupakan
kumpulan dari beberapa gunung yang menyambung menjadi satu, sehingga di pegunungan ini kita akan menjumpai banyak gunung. Yang ketiga adalah bukit. Bukit adalah bentuk muka bumi yang tinggi, memanjang, dan terdiri atas berbukit-bukit dengan ketinggian antara 200 sampai 300 meter. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga dengan plato yang merupakan tanah datar yang luas di daerah yang tinggi. Bentuk muka bumi perairan di sini terdapat sungai. Sungai adalah aliran air yang besar di daratan. Sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang kedua adalah danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Yang ketiga adalah lautan. Lautan adalah daerah perairan yang sangat luas yang terdiri dari samudra, laut, selat, teluk, tanjung, dan palung. Iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim. Yang pertama adalah iklim tropis. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Iklim tropis diartikan adalah panas. Hal ini yang menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Yang kedua adalah iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak lautan. Hal ini mengakibatkan banyak sekali penguapan air laut sehingga udaranya menjadi lembab dan curah hujan tinggi. Yang ketiga adalah iklim musim atau muson. Iklim jenis ini sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah setiap periode tertentu. Iklim muson bergantian setiap 6 bulan sekali. Iklim muson dibagi menjadi 2, yaitu iklim muson barat dan juga muson timur. Angin yang membawa pengaruh dari benua Asia dan benua Australia akan sampai di Indonesia dengan berakibat Indonesia mengalami musim penghujan dan juga Indonesia mengalami musim kemarau. Demikian materi dari kondisi fisik wilayah Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.